Akhirnya Indonesia menang pertama kali di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia, ya. 2-0 Indonesia lawan Arab Saudi. Ranking FIFA 130 melawan 59. Sebelumnya kita sudah pernah lawan Arab di pertandingan pertama, ya, kualifikasi ini. Di Arab kita berhasil mencuri 1 poin, ya, 1-1 waktu itu. Bahkan itu debutnya Martin Pas, dia melakukan blunder, terus penalti, dan dia save. Dan ini Arab yang berbalik away ke kita dan kita akhirnya berhasil menang. Yang luar biasanya lagi adalah kemenangan ini bukannya melebih-lebihkan, ya, dicapai dengan Indonesia, dengan gol yang bisa dikatakan tidak jatuh dari langit lah, ya. Ya, golnya open play, counter attack, Marcelino Ferdinand tampil sebagai pembeda di partai hari ini, ya. 2-0 dan clean sheet. Dan yang luar biasanya lagi adalah sampai saat kita tapping video ini, ya, kita berada di peringkat ketiga sementara dengan poin 6. Selisih golnya sama dengan Arab -3, tetapi karena kita sama-sama -3 dengan Arab, kita unggul atas head to head. Jadi yang diambil pertama itu adalah poin, lalu yang kedua selisih gol, yang ketiga baru head to head. Nah, di part aslinya masih ada satu match lagi di grup ini, yaitu Australia melawan Bahrain, ya. Lebih ke Bahrain lawan Australia. Cuman nanti jam 1 dini hari tanggal 20. Nah, ini saya take jam setengah 11 gitu. Jadi kita sementara di peringkat ketiga. Kalaupun Bahrain bisa hasil imbang pun ya masih di bawahnya kita sih. Kalau Bahrain menang, nah itu baru kita turun di peringkat 4. Jadi bisa dikatakan 6 partai ini yang dilalui Indonesia, itu peringkat Indonesia antara 3 atau 4, nanti tinggal kita lihat partai Bahrain lawan Australia berakhir berapa-berapa. Jadi ini kemenangan yang luar biasa, yang patut kita syukuri, patut kita rayakan untuk tahun ini, karena ini penghujung laga timnas di kualifikasi Piala Dunia. Karena nanti baru main lagi itu lawan Australia di Maret 2025. Oke. Nah, kita bahas terlebih dahulu ya starting line up-nya dan nanti jalannya pertandingan seperti apa. 5-3-2 atau 3-4-3 lah ya. 3-4-3, kondisi ofensif yaitu Martin Pas, 3 pemain di belakang Hapner, Jai, dan Rizky Ridho, tidak ada perubahan dari kemarin. Nah, yang wing ini, kiri Verdong, kemarin yang kanan itu Kevin Dix yang saat starting, tapi dia cedera dan diganti oleh Sandy Wells, dan kembali lagi Sandy Wells sebagai starting di wing kanan. Nah, terus di tengah 2 pemain ya, Tom Hai dan Jenner. Nah, Jenner kemarin kan absen ya karena akumulasi kartu. Terus 3 pemain di depan, Marcelino, Struijk, dan Oratmangun. Nah, kalau kemarin yang starting itu Struijk, Oratmangun, sama Jakob. Jakob itu juga oke hasilnya di match sebelumnya. Gitu, tidak ada perubahan dari skema yang bisa dilakukan oleh Sintayong. 3 back center selalu diterapkan oleh STY ya. Gitu ya, jadi ini tidak ada yang namanya perubahan, cuman sedikit mengejutkan Yakob di cadangan. Saya pun mengiranya mungkin Yakob akan main lagi gitu. Atau bahkan Eliano dikasih debut ya, karena dia Sintayong saat press conference dia sebelum match mengatakan bahwa Eliano salah satu senjata lah, intinya kayak gitu. Tapi nyatanya sampai match selesai pun Eliano tidak main, tapi ada di bench, gitu. Oke. Awal babak pertama langsung menggebrak ya Indonesia, bahkan kurang dari 1 menit Marcelino dapat peluang, terupas long yang bagus banget dari Sandy Walsh kayaknya atau Tom Hai di sisi kanan, lalu diambil Marcelino dari coming from behind, tapi saya masih tiang. Lalu under 10 menit juga masih ada lagi Marcelino peluang, ada Ragnar juga, lalu Rafael Struijk juga ada peluang, one on one. Terus akhirnya menit 30
Nah, 32 tepatnya Marcelino Ferdinand mencetak gol, umpan dari Ragnar menyisir dari sisi kiri atau kanan pertahanan Arab, lalu Ragnar melakukan umpan ke Marcelino. Nah, yang perlu diapresiasi oleh Marcelino adalah selain cetak gol adalah ketenangan dia. Dia menipu dulu, mau shoot tidak jadi di capping, ditipu lalu baru shoot. Itu pemain yang di depannya Marcelino sudah sedikit apa ya, menolehkan mukanya, tapi ternyata dia belum nge-shoot baru selanjutnya di-shoot dan gol. Luar biasa. Tenang banget itu. Dari situ kita melihat bahwa oh Marcelino tenang banget gitu. Terus langsung kita diserang terus oleh Saudi Arabia. Peluang gencar kita ya di under 15 menit itu. Oke, terus setelah itu break, babak pertama selesai, babak kedua Bali, Marcelino mencetak gol kedua lewat skema counter attack. Nah, ini Verdong luar biasa ya, dari dia back kiri, dia overlap ke kanan counter attack, lalu dia mengumpan ke Marcelino, shoot pertama di blok tapi bola liar di chip. Luar biasa, tenang banget dia, di chip one on one dengan kiper ya, di shoot, bolanya liar, masih bergulir dan dia tahu, terus di chip Marcelino. Luar biasa, 2-0, terus dia digantikan lah. Di menit ke-78 dia digantikan. Ya, setelah gol dia menit ke-57. Nah, yang perlu poinnya di sini ada beberapa pemain yang menurut saya oke juga. Babak pertama Sandy Walsh sempat di sisi kanan melakukan switch penyerangan ke kiri. Ternyata Verdong udah siap first time-nya. Tipis banget itu, Verdong juga luar biasa, bagus banget. Ada beberapa pemain ya yang menurut saya sangat mencolok di pertandingan kali ini. Satu jelas Marcelino mencolok banget, satu. Yang kedua itu menurut saya adalah Calvin Verdong. Gokil, bagus banget dia. Tangguh, luar biasa menurut saya. Itu dua pemain itu. Tiga mungkin ada beberapa pemain lah ya, yang imbang lah ya poinnya, itu Martin Pas, Jai, sama Rizky Ridho. Hari ini solid lah ya mereka di lini belakang, solid banget gitu. Cuman kemenangan ini ada hal yang menurut saya harus dibayar dengan ganjaran yang besar, yaitu di akhir-akhir banyak pemain yang di kartu kuning kayak Nathan Choaon di kartu kuning, Ivar Jenner kartu kuning lagi, lalu bahkan Justin Hapner itu di kartu kuning kedua. Nah, itu sangat kerugian besar ya. Meskipun banyak yang mengatakan yang babak pertama ya dia kakinya terlalu tinggi, terus sempat cek VAR possible red card. Menurut saya keputusan dari wasit itu udah benar, kartu kuning. Kalau dikatakan pelanggaran, jelas itu pelanggaran. Meskipun terlihat dari tayangan replay ya, kaki dari Hapner tuh kena bola dulu. Iya, tapi itu terlalu tinggi dan itu bola bukan bola kaki itu harusnya. Dan benar pelanggaran yang dilakukan oleh wasit. Tapi kalau kartu merah itu too much menurut saya. Jadi keputusan kartu kuning itu benar. Nah, yang anehnya itu Ragnar di akhir-akhir itu kenapa kartu kuningnya, itu aneh. Dan kartu kuning kedua Hapner itu juga gak penting. Sebelum terjadi kendala itu perselisihan itu kan sempat ada perebutan ya antara Ivar dan juga pemain Arab. Itu menurut saya harusnya nggak pelanggaran karena body charge di situ. Harusnya tidak ada pelanggaran, tapi pelanggaran, Ivar protes kartu kuning, lalu ada sedikit keributan, terus ada Ragnar dan lain-lain. Nah, itu menurut saya merugikan karena di next match-nya lawan Australia, nah ini next match lawan Australia sudah dipastikan dua pemain Indonesia tuh nggak bisa main. Hapner karena akumulasi kartu merah dan juga si Ragnar yang akumulasi kartu kuning, dua kartu kuning gitu. Jadi lawan Australia nantinya ya, nanti next match-nya kita kan akan melawan Australia. Nah, ini akan PR banget itu. 20 Maret 2025 kita away lawan Australia. Ya kalau bisa dapat 1 poin tuh luar biasa banget sih, itu sih. Itu sayangnya hal yang perlu disesali lah ya. Cuman harus diapresiasi solid banget pertahanan hari ini. Padahal sebelumnya lawan Jepang itu Jai ada kesalahan, Pais ada kesalahan, tidak sesolid ini, kembali ini solid. Menurut saya ini salah satu di fase grup 6 match pertandingan yang menurut saya banyak peluang yang dilakukan Indonesia, pertahanannya solid, cuman
saat melakukan defense itu terlalu deep ke belakang ya, yang membuat kadang di tengah itu ada celah gitu. Terlihat banget Tom Hall itu sangat kehabisan, menit 60 kan dia diganti 68 gitu, emang udah habis banget gitu. Kalau Tom Hall harus turun, harus defense juga, berat, kasihan banget ya, kasihan banget. Menurut saya patut dicoba 4-3-3 ya, di mana Tom Hall, Jenef, dan Nathan satunya itu harus box to box, biar Tom Hall itu udah mikir attacking aja. Menurut saya seperti itu, menurut saya. Tapi ya kembali lagi, Sintayong nggak bisa diprediksi. Nah, satu hal yang menurut saya aneh dari match ini yang dilakukan oleh Sintayong lagi adalah Rafael Strike. Menit 60 itu udah kelihatan capek banget, bahkan di menit berapa saya lupa, tadi dia sempat di tengah, kontrolnya jelek yang membuat Arab dapat peluang. Ya, diambil terus dapat peluang. Nah, itu harusnya udah kelihatan kalau dia ini udah capek, 60-an itu udah capek, nggak diganti. Meskipun akhirnya dia diganti ya, di menit 90 bareng sama Ragnar waktu Ferrari dan Shane masuk ya, karena itu kan udah di kartu merah si Hapner ya, jadi mau nggak mau all out defense kita mengamankan kemenangan dan clean sheet lebih tepatnya. Itu sangat disayangkan karena menurut saya harusnya ada lah ya pemain yang bisa dimainkan gitu. Saya penasaran si Eliano tuh main di depan atau bahkan hoki pun nggak masalah gitu. Tapi karena menit 60-an udah capek sih, siapa namanya, si Rafael Strike. Itu yang salah satu poin yang menurut saya sangat disayangkan dari Sintayong gitu. Kalau pertanyaannya adalah, oh, Eliano ini tidak sesuai, belum siap, dan harusnya dijelasin dong, belum siapnya karena apa? Stamina kah? Atau belum siap karena dengan taktik mainnya kah? Atau apa gitu? Itu harus dijelaskan. Dan yang kedua adalah Eliano ini kan dinaturalisasikan pasti atas kemauannya Sintayong. Kalau enggak, ngapain dinaturalisasi? Menurut saya itu sekeras itu sih. Kenapa Eliano ini masih, kita belum bisa menjudge lah ya. Match pertama mereka dia lawan Bahrain langsung dijudge, oh ini biasa aja tuh main, nggak bisa dijudge gitu. Harusnya dia dapat menit play lagi. Itu sih. Nah, nantinya di Maret, semoga proses naturalisasi Ole udah selesai oleh Romeni. Ya kemungkinan di depan ya oleh Romeni, Rafael Strike, Mangun bakal absen ya. Kemungkinan Rafael Strike akan main lagi, dan melihat performa ini Marcelino Ferdinand kemungkinan akan starting lagi nantinya di Maret. Dan dengan 2 gol ini Marcelino Ferdinand menurut saya ya, dia harusnya dapat spotlight yang besar ya. Karena selain 2 gol dia total melakukan 4 shoot dan 4-empatnya itu on target. Itu apresiasi banget. Selain itu juga pergerakannya oke. Jadi kemungkinan dia akan dapat yang namanya, spotlight ya setelah pertandingan ini, terutama untuk timnya. Nah, karena kalau kita lihat, pertandingan selanjutnya Oxford United itu akan melawan Middlesbrough nanti di tanggal 23 November gitu. Middlesbrough itu rank 7 dan Oxford sendiri itu di rank 16. Ya kemungkinan at least kalau dia tidak main, itu bisa ditaruh di cadangan lah, itu sih. Itu kalau menurut saya, karena dengan 2 gol ini harusnya dia dapat spotlight yang lebih. Itu si Marcelino Ferdinand harusnya dapat sih kalau menurut saya, seperti itu Marcelino Ferdinand. Karena sebelumnya di match sebelumnya dia lawan, Watford, si Oxford kalah, dia tuh udah berada di bench. Dia sudah ada di bench, tapi kalau kita lihat sebelumnya lagi, sebelum lawan Watford, lawan Hull City yang Oxford menang, ya, Oxford menang 1-0, itu kalau kita lihat di jajaran pemainnya itu ada juga Marcelino di bench. Nah, dengan 2 gol ini harusnya makin ter-spotlight dan semoga Marcelino punya dapat menit play untuk Oxford United terutama di, tim utamanya. Jadi itu akhir yang bagus untuk match di kualifikasi Piala Dunia tahun ini. Akhir match di tahun ini, ya. Rank 3 membuka peluang lolos lagi. Kita harus realistis, kalau langsung lolos ke Piala Dunia rank 1-2 masih agak berat karena masih ada Australia. Kalau Jepang udah kalkulit lolos lah ya peringkat 1. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, melihat asanya itu akan ada lagi karena masih ada sisa 4 match. Lawan Australia di away, lawan Jepang di away, dan 2 partai kandang di
lawan Cina dan Bahrain. Kalau lawan Cina dan Bahrain kita bisa menang 12 poin, 12 poin. Dan kalau dapat menjejat lagi dapat 1 poin lawan Australia away itu luar biasa. Jadi itu pertandingan hari ini luar biasa, kita harus apresiasi dan terutama buat para pemain, Sintayong tidak melakukan kesalahan, taktiknya berjalan dengan bagus, dan Marcelino menjadi pembeda di pertandingan kali ini. 2-0 Indonesia Arab menang, 3 poin, clean sheet, dan peringkat 3 sementara. Hasil yang bagus Indonesia.